wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ida Ayu, calon penggerak angkatan 10 dari Kota Depok dari Sekolah Tunas Global. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Miss Dias yang kebetulan adalah guru IPAS di sekolah kami. Assalamualaikum Miss Dias. Waalaikumsalam Miss Ida. Nah, adakan percakapan praobservasi ya Miss Dias ya. Sebelum nanti saya ke kelas untuk melihat atau mengamati jalannya proses pembelajaran yang nanti Miss Dias lakukan di kelas sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dari kita melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Miss Dias lakukan. Lalu kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Miss Dias melakukan kegiatan itu agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita di kelas ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Miss yang berkaitan dengan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai itu apa ya? Baik Miss Ida, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 ya Miss Ida ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagian atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Miss capai atau yang akan Miss lakukan? Observasinya di area pengembangannya itu apa, Miss? Mungkin yang akan saya lakukan itu menggunakan 2 ya, Miss ya. Yang pertama yaitu dari segi pemahaman konsep. Di sini siswa akan memahami bagaimana bentuk akar, batang, daun, bunga dan juga buah disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Misalnya mereka akan mengerti mengapa akar tumbuh ke bawah. Lalu yang daun yang memiliki stomata ataupun bunga yang memiliki warna yang menarik untuk serangga. Untuk yang kedua yaitu keterampilan dalam observasi. Di sini siswa akan dilatih untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan cermat, baik melalui pengamatan langsung maupun menggunakan alat bantu. Pertanyaan selanjutnya, nah saya ingin mendengar nih Miss, kira-kira rancangan pembelajaran apa yang akan Miss terapkan di kelas? Untuk metode pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan pembelajaran berbasis eksperimen, Miss Ida, di mana siswa melakukan percobaan sederhana untuk mengamati fungsi bagian tubuh tumbuhan. Misalnya, melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis dengan daun. Selanjutnya yaitu untuk model pembelajaran menggunakan saintifik dengan metode observasi langsung seperti mengamati berbagai jenis tumbuhan di sekitar sekolah, lalu seperti membedah bunga untuk melihat bagian-bagiannya. Selain itu juga Miss Ida, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan dari siswanya sendiri. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok yang hanya tanya jawab dan menjadi penugasan. Berarti Miss akan terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Miss ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang kita sering istilahkan dengan PBL, juga menggunakan metode diskusi kelompok lalu penugasannya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Miss gunakan di dalam kelas sebagai media pembelajarannya?
Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu tentunya menggunakan buku teks, terus menggunakan LKPD, lalu ada juga kuis, kemudian juga menggunakan media PowerPoint dan juga laptop Misida. Oh, nah kira-kira kapan nih Miss? Miss akan lakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa dan jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal di esok hari, di hari Kamis, di jam pertama dan jam keempat di kelas 4 Shakespeare. Oh, oke. Terus berarti besok ya, besok nanti saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang ada di dalam kelas. Boleh ya Miss ya? Boleh. Setelah Miss lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi. Yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Lalu sebelum kita akhiri nih Miss, kira-kira apa yang Miss dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan dari masa percakapan kita hari ini yaitu saya pastinya sudah bisa mendapatkan gambaran ya Miss Hidayah terkait media apa yang nanti akan saya gunakan ketika pembelajaran. Oke. Saya sudah memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak Miss Dias atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi besok ya. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya Miss Dias. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ida Ayu Pujiati dari Kota Depok, CPP Angkatan 10 di percakapan pasca observasi. Oke, di kegiatan kali ini saya ditemani oleh Miss Dias yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Sari sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Miss Dias. Bagaimana hari ini kabarnya Ibu? Ya, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Miss Dias terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Miss Dias lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Miss Dias lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Miss Dias terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin?
Baik, terima kasih Miss Ida pertanyaannya. Ya, karena belum terbiasa ya Miss Ida, awalnya mungkin memang merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oh gitu, alhamdulillah Miss ya, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Baik Miss, bisa diceritakan kembali Miss area pengembangan apa yang akan Miss Dias lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Miss Dias lakukan? Kalau untuk tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran Miss Ida. Kemudian untuk area pengembangannya, tentunya dari area pengetahuan dalam menguraikan hasil telaah terhadap fungsi bagian batang terhadap bunga sebelah malam. Iya, baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Miss ya. Menurut Miss Dias, sejauh mana area pengembangan yang Miss Dias sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Miss Ida. Namun memang masih ada kekurangan, namun itu semua sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan sesuai ya Miss ya, dengan baik dan sesuai ya. Tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Miss Dias, apa tuh kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Miss Dias hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, tentunya mungkin dialami juga dengan guru-guru yang lain, Miss Ida, karena masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya, siswa tersebut kurang aktif, Miss Ida. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya Miss ya? Betul, Miss Ida. Hanya mengandalkan teman aja seperti itu Miss Dias? Iya. Kira-kira kenapa tuh mereka kurang efektif? Kenapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya mungkin atau dalam pembagian kelompok? Kenapa mereka kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat, Miss Ida? Mungkin karena dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, terus juga tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anaknya. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan juga kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut dan saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar dapat menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas dan harus seperti apa. Jadi itu adalah rencana ke depannya Miss ya. Jadi pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Miss Dias akan menyesuaikan dengan kenyamanan dengan menggunakan gaya belajar masing-masing ya, yang secara visual, estetik, atau secara auditori. Nah, mudah-mudahan nanti Miss Dias bisa merealisasikan rencana yang Miss Dias buat. Lalu kira-kira kapan nih Miss akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang akan Miss Dias sampaikan tadi? Untuk waktu tepatnya belum saya tentukan Miss Ida ya, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oh begitu ya Miss ya, jadi akan dilakukan secepatnya di term baru mungkin ya Miss, karena minggu-minggu ini sudah masuk minggu terakhir ya pembelajaran. Iya Miss Ida, kemungkinan nanti di awal tahun. Baik Miss, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Miss dia rencanakan bisa secepatnya terrealisasi ya Miss. Baik, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Ibu Sari sebagai guru praktik, pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi di kelas ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk ikut hadir dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini ya. Luar biasa, insya Allah keren deh untuk coachingnya. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik dengan adanya latihan. Kemudian Miss Ida juga nanti tidak hanya dengan kelas sejawat, bisa dengan peserta didik gitu ya. Nah itu juga sebenarnya memang coaching ini apa ya, teknik yang baru ya, yang kita itu tidak menghakimi, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk menemukan solusi dari dirinya sendiri ya. Nah tadi Miss Ida bersama dengan rekan juga
sudah tampak sekali alurnya, alur coachingnya gitu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih bobot gitu. Tapi nanti mungkin bisa lebih diasah lagi biar lebih mendalam gitu ya. Kemudian kegiatan coaching ini sebenarnya dilakukannya dalam kondisi yang santai ya, yang sama-sama kedua-duanya secara waktu luang, kemudian tidak ada hal yang buru-buru gitu kan. Jadi intinya bersama-sama untuk menemukan sebuah solusi yang terbaik. Nah, kalau yang tadi kan coaching dalam pembelajaran ya, nah insya Allah tadi sudah tampak sekali bahwa area apa sih yang ingin dikembangkan, kemudian strateginya apa. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan oleh rekan sejawat Misida, mungkin Misida juga semakin keren keterampilan coachingnya. Terima kasih, keren semangat. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Hari ini akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dengan kegiatan percakapan pra-observasi, lalu observasi di kelas, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak, terima kasih sebanyak-banyaknya Miss Dias, Ibu Sari yang sudah menyampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.